ditinggikan, kami agungkan Tuhan. Kudus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, di minggu pertama tahun yang baru ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali minggu sore ini Tuhan, kami mengingat akan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Karena karya-Mu di kayu salib Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan pada sore hari ini. Kami persembahkan syukur kami karena Engkau Allah yang luar biasa yang sudah menyertai kami di tahun 2023 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah yang sama akan terus menyertai kami di tahun yang baru ini Bapa. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh senantiasa menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang akan menyertai setiap langkah kami di tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menaruh harapan kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami bawa pujian syukur kami. Lewat puji-pujian kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau menaikkan syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Dari awal sampai selesainya kiranya kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan, kami yang hilang pengharapan, kami mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu saja yang Engkau sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami sore hari. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami sore hari. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap mau menyembah Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau mengangkat pujian dengan segenap hati kita. Ya. Setiap kali kita mengingat korban Yesus, kita akan menaikkan pujian syukur kita. Karena terlalu besar kasih yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Dia berikan nyawanya, Dia berikan hidupnya, Dia korbankan untuk menebus saya dan saudara. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu
dalam kekudusan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tangan. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hati. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan. Ku angkat tanganku, amin, haleluya, haleluya. Ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, amin, haleluya. Di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan sebab Engkau yang kudus. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Oh, darah-Mu tercurah, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau, amin, amin, haleluya, haleluya. Domba Allah, darah-Mu tercurah, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selama, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selama, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selama. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin, haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Kita bersuka cita
karena Yesus sudah menebus saya dan saudara. Amin. Naikkan pujian ini, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Biar kita semua mau bersuka cita ya. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, menyatakan kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Disediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Amin. Kami terima. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Di
pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Di situ pasti Berlari pada tujuan, malam tak pernah kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Berlari pada tujuan, mendapatkan tak kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Saya buka ruang kesaksian. Saya yakin dan percaya di tahun yang baru ada banyak yang ingin rindu untuk bersaksi ya. Sambil menunggu yang ingin bersaksi, kita naikkan satu pujian yang lama juga ya, yang jarang-jarang dinyanyikan. Darah Yesus menghapus segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, oh darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Ada yang ingin bersaksi? Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore semua ibu-ibu. Selamat tahun baru buat kita jemaat sore semua ya. Kita sehat selalu, semakin kuat ke depanan.
Jangan pernah kita meninggalkan ibadah ya saudaraku. Ya di tahun 2000 banyak cobaan silih berganti kita alami, tapi tetap Tuhan menyertai kita sampai di 2024. Kita sangat bersyukur. Itu bukan karena kuat gagah kita saudaraku, tapi karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru buat keluarga Bapak Gembala semuanya kita yang ada di sini. Ya, segala ada kekurangan kami di dalam membawa kekurangan setia kami. Kami mau setia, lebih setia lagi di 2024 karena kami tahu semuanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, begitu juga di dalam ekonomi yang walaupun terpuruk kami selalu diberi kekuatan. Kami sangat bersyukur. Saudaraku, marilah kita semakin setia beribadah, setia kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kesaksian saya saudaraku yang saya alami di 2023. Saya semakin kuat dan semakin kuat lagi di tahun 2024. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara. Jangan bosan dengar suara saya ya. Saya bersyukur karena hari ini, tepat pada hari ini, Tuhan sudah tambahkan saya umur 1 tahun lagi. Jadi 25 tahun Saudara. Selama 52 tahun saya boleh lihat begitu baiknya Tuhan dalam hidup saya. Suka, duka, boleh saya lewati. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena pertolongan Tuhan, saudara. Mungkin kalau saya di luar Tuhan, saya bisa lari gitu ya. Saya bisa meninggalkan Tuhan, karena saya pikir kok hidup saya terlalu begini ya gitu. Nggak seperti orang lain yang kayaknya mulus-mulus aja gitu. Tapi ketika saya mulai menyadari, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa benar sih cuman saya aja yang punya pergumulan seperti ini? Tapi Tuhan bilang, lihat ke kiri dan ke kananmu. Bahkan ada yang lebih lagi, pergumulan yang lebih berat daripada kamu. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada solusi, dan pintu-pintu berkat akan dicurahkan dan dibukakan bagimu. Dan ayat mas yang saya terima pada malam tahun baru kemarin, itu dari Markus 11 ayat 24, Bapak Ibu, berkata, firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya juga mendengar beberapa khotbah ya, ketika saya nonton gitu di YouTube, perkatakan firman Tuhan ini selama kamu bisa. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi ketika saya menerima ayat mas ini, saya berkata, Tuhan saya mau perkatakan ini terus, firman ini kepada saya. Karena saya tahu kalau saya minta, Tuhan akan memberikannya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikannya, tapi mungkin saya belum melihatnya saudara. Tapi oleh sebab itu biarlah saya minta dukungan doa Bapak Gembala, juga para jemaat, majelis, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, supaya di usia saya sekarang ini saya boleh terus setia kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan berikan saya kesehatan, Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan kehidupan yang mungkin di luar Tuhan sana tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan. Sebab itu menutup kesaksian saya akan menyanyi untuk Tuhan. Pujian ini katakan, saudara, Bapakku yang baik, Engkau sangat kucinta, dan biarlah apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya boleh menjadi bagian dari dalam hidup saya. Amin.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Biarlah Bapa kita yang baik, sangat kita cinta. Bapakku yang baik, haleluya, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Oh, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau selamanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara ya. Selalu ingat, saya juga suka sekali dengan pujian ini ya. Dulu masih zaman-zaman kita muda, masih kaum muda sama Kak Ina juga sering banget nyanyi pujian ini ya. Jadi kalau dalam keadaan kita terpuruk, ingat kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Sehingga kita kembali kuat, kembali lagi berharap sama Tuhan. Yang namanya hidup selalu ada pergumulan ya. Setiap kita punya pergumulan masing-masing ya. Sebab itu jangan pernah berhenti berharap.
akan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita ya. Kalau kita menjadikan Dia sebagai yang terutama dan yang utama dalam hidup kita, percayalah, saudara mampu, saudara sanggup menghadapi setiap pergumulan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tidak ada lagi yang ingin bersaksi. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia buktikan kasihnya bagi saya dan saudara dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah setiap pujian ini. Kasih Allah sungguh terbukti dalam hidup saya dan saudara. Ketika engkau berada dalam lembah-lembah kekelaman, ingat kasihnya sudah terbukti dalam hidup kita. Dia korbankan dirinya untuk menebus kita. Dia memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Itu lebih daripada cukup. Sebab itu katakan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, oh bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur
lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini di awal tahun baru 2024. Tuhan izinkan kami boleh berada di rumah Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk bersekutu sesama saudara seiman. Terlebih Tuhan izinkan kami untuk kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan kami. Hanya firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Sejak awal 2024, kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, maka kami akan menikmati janji-janji Tuhan. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, menerangi hati kami. Beri kami telinga rohani yang peka, sehingga firman Allah itu tertanam di dalam kehidupan kami, menyempurnakan iman kami, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada haleluya? Ada haleluyanya lemes karena cuacanya mendung, saudaraku sekalian. Tapi seberapa kita yang ada sore hari ini, mari kita mau mengawali perjalanan kita di tahun 2024 ini dengan mengimani firman Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kekristenan itu ada tujuan. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen itu, saudaraku sekalian, ada tujuannya. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi tujuan hidup kekristenan kita itu, yang pertama, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu di sorga. Tetapi sebelum kita masuk ke sorga, Tuhan janjikan ada pahala. Pahala itu kita terima di mana? Di bumi ini. Jadi sebelum kita masuk ke kerajaan sorga, sebelum kita menerima mahkota kehidupan, Tuhan berikan kepada kita pahala. Nah, sore hari ini kita akan lihat dari firman Allah. Di dalam kitab Mazmur pasal 58. Kitab Mazmur pasal 58. Daud berkata demikian. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sekali lagi, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Daud katakan bahwa bagi orang yang benar. Siapakah yang dimaksud orang yang benar? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang dibenarkan oleh darah Yesus.
apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang benar, Daud berkata, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada pahala bagi saudara dan saya. Jadi saudaraku sekalian, sebelum kita menerima mahkota kehidupan, kita akan menerima pahala. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima mahkota kehidupan dan pahala? Maka Yesus berkata di dalam Injil Matius patsalnya yang ke-10. Mari kita buka Injil Matius patsalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, siapa yang dimaksud kamu di dalam ayat ini? Murid-murid Yesus. Jadi siapa yang menyambut murid-murid Yesus, ia menyambut aku, kata Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut Yesus, dia menyambut Bapa yang di sorga. Kemudian dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Selanjutnya, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Kalau saudara ingin menikmati upah atau pahala di atas muka bumi ini, yang pertama, hormatilah Tuhan. Hormatilah Yesus. Sebab Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, kata Yesus, nabi di sini adalah hamba Tuhan, para gembala, para penginjil, para pemberita firman Allah. Mereka akan mendapat upah nabi. Jadi saudaraku sekalian, Yesus memberikan rahasia. Yesus memberikan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati pahala itu. Yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua,
kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menghormati firman Allah. Sebab Yesus adalah firman. Yang keempat, kita harus menghormati milik Tuhan. Nah, kalau kita lakukan keempat hal ini, percayalah saudaraku sekalian, di tahun 2024 ini menjadi tahun pahala. Menjadi tahun keberkatan. Ya. Setiap tahun kita merayakan tahun baru. Sebenarnya apanya sih yang baru? Coba saudara perhatikan, apa yang baru di tahun yang baru ini? Nggak ada. Yang baru adalah hati kita. Nah, ketika hati kita dibaharui, maka kita mampu melaksanakan apa yang firman Tuhan perintahkan. Nah, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ada janji. Apa janji Tuhan? Di bumi ini kita akan menerima pahala. Di sorga nanti kita akan menerima mahkota. Hebat enggak? Inilah yang dimaksud dengan berkat 2 kali ganda. Apa bedanya kita orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Bedanya kita menerima berkat 2 kali ganda. Di bumi ini kita diberkati, apalagi di sorga. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita mau menghormati Tuhan. Mari kita mau menghormati hamba-hamba Tuhan. Mari kita mau menghormati firman Tuhan. Mari kita mau menghormati milik. Maka berkat 2 kali ganda itu menjadi bagian saudara dan saya. Orang yang tidak menghormati Tuhan sama dengan menghina Tuhan, melecehkan Tuhan, dan itu ada akibatnya, saudaraku sekalian. Jangan saudara pikir, kan Tuhan nggak tahu, kan Tuhan di sorga, kita di bumi, sehingga kita bertindak semau kita. Kita bertindak mengikuti keinginan hati kita, keinginan pikiran kita. Padahal saudara dan saya, kita ini sudah dibeli. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya setiap minggu pertama di bulan baru, kita mengadakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini sudah dibeli, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengan demikian, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu, dia milik Yesus. Kita ini bukan milik kita lagi, kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, disinilah kelemahan kita. Disinilah kekurangan kita. Sehingga kita tidak menikmati apa yang Allah janjikan. Karena kita lebih mengikuti keinginan kita daripada mengikuti keinginan Tuhan. Maka saudaraku sekalian, mengawali tahun yang baru ini, mari kita menghormati Tuhan. Sebab kalau kita tidak menghormati Tuhan, ada sanksinya. Mari kita baca di dalam 1 Samuel. 1 Samuel Fatsalnya yang kedua, 1 Samuel Fatsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-30, bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu
Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji ke keluargamu dan kaummu Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Melalui Nabi Samuel, Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Tuhan sebenarnya menginginkan saudara dan keluargamu dan kaummu, sanak saudaramu itu menikmati janji Tuhan. Itu keinginan Allah. Tetapi firman ini katakan, sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Artinya apa? Yang tadinya Allah rencanakan berkat bagi saudara, yang tadinya Allah janjikan pahala bagi saudara, tapi saudaraku sekalian, itu menjadi jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Apa penyebabnya? Kita tidak menikmati janji Tuhan. Apa penyebabnya? Kita tidak menikmati pahala yang Tuhan janji. Tes. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Allah merencanakan berkat bagi saudara dan saya di tahun 2024 ini. Allah merencanakan janji saudara dan saya akan menerima pahala selama kita hidup di bumi ini. Tapi ada masalah, ada persoalan. Apa persoalan yang menyebabkan saudara dan saya tidak menikmati janji Tuhan? Karena kita tidak menghormati Tuhan. Jelas ya? Kalau saudara mau menikmati pahala di bumi ini, mau menikmati berkat Tuhan di tahun 2024 ini, hormatilah Tuhan. Kalau saudara dan saya menghormati Tuhan, artinya kita juga menghormati utusan Tuhan. Para nabi pada zaman Alkitab dan sekarang ini siapa utusan Tuhan? Hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan saya menghormati Tuhan, saudara juga harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Saudara juga harus menghormati firman Tuhan. Karena firman yang saudara dan saya baca dan dengar itu adalah Allah sendiri. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Jadi kita tidak bisa memisahkan ini. Kalau kita hormat kepada Tuhan, kita hormat kepada utusan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan. Kalau kita hormat kepada hamba-hamba Tuhan, kita juga harus hormat kepada firman Allah. Dan kalau kita menghormati firman Allah, kita harus menghormati milik Allah.
Jelas ya? Dengan demikian saudaraku sekalian, kita pasti akan menerima pahala di bumi ini. Makanya kita disebut orang yang diberkati. Haleluya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menghormati Allah, tidak menghormati utusannya, tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, ada sanksi. Benar, Allah kita itu penuh kasih. Ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, ketika kita melanggar, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ingat, Tuhan itu bukan cuman kasih, tapi Tuhan itu adil. Nah, keadilan Tuhan inilah yang akan membuat kita terkena sanksi Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan pelanggaran. Makanya kita jangan melanggar firman Allah. Ketika kita melanggar firman Allah, ketika kita tidak menghormati utusannya Allah, kita akan mendapat sanksi. Kita lihat sekarang, apakah benar hal demikian? Kita baca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Kalau tadi 1 Samuel, sekarang kita buka 2 Samuel pasalnya yang ke-10. 2 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Karena ayat ini panjang, saya hanya membaca sebagian dari ayat ini. Dikatakan demikian. 2 Samuel pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantara pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai di negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, Tuan, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawai itu kepadamu. Ayat 4. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai ke pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Ayat 5. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang-orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datang kembali. Saya lompat ayatnya yang ke-7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan dan pahlawannya. Ini cerita ketika kerajaan Amon, rajanya meninggal, wafat. Maka anaknya yang bernama Hanun menggantikan raja yang meninggal ini. Nah,
ketika Daud mendengar berita bahwa kerajaan Amon dipimpin oleh seorang raja yang baru yang bernama Hanun, maka Daud mengutus utusannya pergi ke negeri Amon dengan maksud untuk menyampaikan duka cita atas wafatnya Raja Amon dan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Raja Hanun yang saat itu naik tahta. Bagus kan? Tujuan dari Daud mengutus utusannya itu bagus sekali, baik sekali. Yaitu turut berduka cita dan mengucapkan selamat kepada Raja Hanun. Tapi rupanya kedatangan utusan dari Raja Daud ini, saudaraku sekalian, oleh para pemuka-pemuka kerajaan Amon disalahartikan. Mereka berkata kepada Raja Hanun, "Tuanku Raja, jangan-jangan utusan Daud ini untuk mengintai negeri kita dan menghancurkan negeri kita." Nah, karena Raja Hanun ini baru naik tahta, belum punya pengalaman. Dia pikir benar juga ini. Jangan-jangan utusan Daud ini adalah mata-mata yang ingin menghancurkan kerajaan Amon. Maka perintah Raja Hanun ini, utusan Daud yang datang itu dipotong janggutnya. Kemudian pakaiannya dipotong dari atas perut sampai ke bawah. Ini bentuk penghinaan kepada utusan-utusan Daud. Ini bentuk pelecehan kepada utusan-utusan Daud. Nah, ketika utusannya diperlakukan demikian, apa tindakan Raja Daud? Dia memanggil panglima perangnya yang bernama Yoab. Dia perintahkan, "Yoab, serang itu negeri Amon, hancurkan." Maka panglimanya yang bernama Yoab mengumpulkan tentara dan pasukan. Mereka menyerang negeri Amon. Negeri Amon dibinasakan. Cerita ini menggambarkan Daud di sini adalah gambaran dari Tuhan, dari Allah, yang mengutus utusannya pergi ke negeri Amon. Ternyata Raja Amon yang baru naik tahta tidak menghormati Daud. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak menghormati Tuhan. Ya. Sehingga utusan-utusannya itu janggutnya dipotong, pakaiannya dipotong, saudaraku sekalian. Dipermalukan oleh Raja Hanun yang baru. Maka Daud bertindak. Mereka serang negeri Amon. Maka negeri Amon hancur lebur. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ada sanksi loh. Jangan saudara pikir Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu panjang sabar. Benar. Tapi ingat, Tuhan juga adil. Jadi kalau kita dalam hidup ini tidak menghormati Tuhan, Tuhan bisa bertindak seperti Daud. Ada sanksi yang akan diberikan kepada kita yang tidak menghormati Tuhan. Dalam cerita ini, Raja Hanun tidak menghormati utusan Daud. Siapa utusan Tuhan di atas muka bumi ini? Hamba-hamba Tuhan. Makanya hormatilah hamba Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan melecehkan hamba Tuhan. Kalau saudara berani melecehkan hamba Tuhan, kita akan terima sanksi dari Tuhan. Ingat, hamba-hamba Tuhan itu utusan Allah di atas muka bumi ini. Hamba-hamba Tuhan itu malaikat-malaikatnya Tuhan.
Oleh sebab itu, saudara ingin menikmati berkat Tuhan? Saudara ingin menikmati pahala yang Tuhan janjikan di tahun 2024 ini? Hormatilah Tuhan, hormatilah hamba-hamba Tuhan. Yesus tadi berkata dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 40. Dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menghormati kamu, artinya menghormati utusan Tuhan, menghormati hamba-hamba Tuhan, ia akan menerima upah. Sebab orang yang menghormati Yesus, dia menghormati Allah yang mengutus Yesus ke bumi ini. Begitu juga kami hamba-hamba Tuhan. Kami jadi hamba Tuhan itu dipilih loh. Ya, bukan maunya kita, bukan maunya kami jadi hamba Tuhan. Tidak. Menjadi hamba Tuhan itu dipilih oleh Allah. Ya. Dididik belajar Alkitab. Kemudian menyampaikan kabar baik kepada orang banyak supaya mereka selamat. Itulah tugas kami hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan melecehkan hamba-hamba Tuhan, saudaraku sekalian. Terlalu berat sanksinya. Kalau kita berani melecehkan hamba Tuhan, saudara akan alami sanksi yang berat dalam hidup ini. Kemudian saudaraku sekalian, kalau kita menghormati hamba-hamba Tuhan, hormatilah firman Allah. Jangan cuma dengar firman, tapi kita tidak lakukan. Ketika kita tidak melakukan firman Allah, berarti kita melecehkan firman Allah. Kemudian hormatilah milik Tuhan. Apa milik Tuhan? Saudara lihat di depan ini ada tulisan milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Saudara harus hormati itu. Jangan saudara ambil. Ketika saudara tidak menghormati Tuhan, mengambil milik Tuhan, kita akan kena sanksi. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan benar-benar bertumbuh di dalam iman. Saudara benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma mendengar. Kalau saudara cuma mendengar firman tapi saudara tidak lakukan, saudara melecehkan firman Tuhan, melecehkan hamba Tuhan. Sama seperti utusan Daud tadi dilecehkan oleh utusan dari Raja Hanun. Akibatnya apa? Negeri mereka porak-poranda. Nah, kalau kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghormati milik Tuhan, hidup kita akan hancur lebur. Seperti yang dialami oleh kerajaan Amon. Mari di awal tahun 2024 ini, kita benar-benar mau menjadi pelaku firman Allah, mau menghormati Allah, mau menghormati utusan Allah, mau menghormati firman Allah, dan mau menghormati milik Allah. Nah, kalau tadi kita lihat contoh utusan, sekarang kita lihat contoh orang yang tidak menghormati milik Tuhan. Apa yang akan terjadi? 1 Samuel patsalnya yang kedua, kita kembali ke 1 Samuel patsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian. Mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukakan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ayat 30. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya
Aku telah berjanji kepada keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini janji Tuhan. Tetapi sekarang, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30 ini menceritakan tentang keluarga Imam Eli. Allah perintahkan kepada umat Israel, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian. Itu perintah Allah. Mereka harus lakukan itu. Dan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, itu berbentuk domba. Dan saudaraku sekalian, ketika domba itu dipersembahkan, dagingnya tidak boleh diambil atau dimakan. Apa yang terjadi? Ketika keluarga Imam Eli ini mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, ada dua anak Imam Eli yang namanya Hisni dan Hepeas. Di sini dikatakan, saudaraku sekalian, ya, dikatakan ada korban yang tidak boleh diganggu gugat karena itu adalah milik dari Tuhan. Tapi kedua anak imam ini, dia ambil daging persembahan itu. Maka Tuhan marah. Tuhan bilang, tadinya aku merencanakan berkat kepada keluargamu, merencanakan pahala bagi keluargamu. Tapi karena engkau lebih menghormati anak-anakmu, membiarkan anak-anakmu mengambil haknya Tuhan, miliknya Tuhan, maka saudaraku sekalian, tetapi siapa yang menghina aku? Orang yang mengambil milik Tuhan itu berarti dia menghina kepada Tuhan, akan dipandang rendah. Dan saudaraku sekalian, janji kepada keluarga ini, harusnya mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang terkutuk, di mana kedua anak mereka mati di tempat. Makanya saudara, hati-hati dengan firman Allah. Hati-hati dengan milik Allah. Jangan coba-coba kita mengambil haknya Tuhan. Kita akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Dan ingat, itu akan terjadi bukan cuma kepada diri kita sendiri, itu akan terjadi kepada anak dan cucu kita. Apakah saudara mau? Saya rasa kita nggak mau menerima hukuman dari Tuhan yang begitu berat. Nah, supaya saudaraku sekalian, kita tidak mengalami hukuman Tuhan yang begitu berat, jangan mengambil milik Allah. Hormatilah Allah. Hormatilah utusan Allah atau hamba-hamba Allah. Hormatilah firman Allah dan hormatilah milik Allah. Nah, saudara lihat ketika Hofni dan Pinehas, ini dua orang anaknya Imam Eli. Mereka ambil daging korban bakaran, mereka mati di tempat. Mengerikan sekali saudaraku sekalian. Ya. Mungkin saudara berpikir, masa sih Allah begitu kejam? Tapi saudara, firman Tuhan ini kebenaran loh. Ketika kita mengambil milik Allah, mungkin secara fisik kita masih hidup. Secara fisik kita masih sehat. Tapi saudaraku sekalian, berkat yang Allah janjikan itu jadi mati.
harusnya kita nikmati, mati. Lah kalau berkat dari Tuhan itu sampai mati, maka sia-sialah perjuangan hidup kita. Sia-sia usaha kita. Oleh sebab itu sore hari ini, mari mengawali tahun 2024. Hormatilah Tuhan. Hormatilah hamba-hamba Tuhan. Hormatilah firman Tuhan. Hormatilah milik Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Matius pasal 13. Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 53 sampai ayat 58. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Perikop ayat ini, Yesus ditolak di Nazaret. Kita tahu Yesus lahir di Bethlehem, kemudian dia dibesarkan di kota Nazaret, di mana keluarganya hidup. Bapaknya Yusuf sebagai tukang kayu dan ibunya Maria. Maka ketika Yesus membuat mujizat, menyatakan diri adalah utusan Allah, mereka semua tercengang-cengang. Kenapa Yesus yang adalah anak tukang kayu, tapi punya hikmat yang luar biasa? Dia dapat menceritakan tentang kabar baik, tentang sukacita. Mereka berkata, dari mana ini Yesus mendapat hikmat? Mereka itu kan anak tukang kayu. Dan mereka kenal saudara-saudara Yesus. Jadi setelah Yusuf dan Maria menikah, lahirlah saudara-saudara Yesus yang namanya disebut, saudaraku sekalian, di dalam Alkitab ini, di dalam ayat ini. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lantas dikatakan di sini, saudaraku sekalian, bukankah ia ini anak tukang kayu, ayat 55, dan bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Artinya apa? Artinya orang-orang di kota Nazaret itu kenal persis siapa Yesus. Maka ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, mereka menolak. Mereka tidak menghormati. Karena mereka anggap Yesus kan anak tukang kayu. Apa yang terjadi? Tidak ada mujizat di kota itu. Makanya kita harus menghormati utusan Allah, menghormati hamba-hamba Tuhan. Sebaliknya kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 7,
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, di situ diceritakan ada seorang perwira. Jabatannya adalah komandan tentara Romawi. Biasanya kalau sudah jabatan komandan itu minimal pangkatnya kolonel, saudaraku sekalian. Ya. Nah, ini pejabat Romawi, perwira ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia punya seorang hamba. Hambanya ini sedang sekarat. Artinya apa, saudaraku sekalian? Orang yang sekarat itu antara hidup dan mati. Biasanya orang yang sekarat itu ada di ruang ICU. Hidungnya dipasang selang, mulutnya dipasang selang, tangannya dipasang selang, kakinya dipasang selang. Semua dalam tubuhnya dipasang selang. Itu orang yang sedang sekarat. Kira-kira saudaraku sekalian, kondisi hamba perwira ini sedang mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga sekarat. Nah, perwira Romawi ini mendengar bahwa di situ ada Yesus di kota Kapernaum itu. Maka dia mengutus tua-tua orang Yahudi. Ini sebagai penghormatan kepada Yesus. Bisa saja kan, dia komandan kok. Dia perintahkan anak buahnya, tangkap Yesus, bawa sini. Saya mau suruh dia doakan. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi ini panglima Romawi ini, dia menghormati Yesus. Maka dia mengutus para tokoh-tokoh agama Yahudi. Katakan kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus bahwa hambanya sedang sekarat. Dia minta Yesus datang ke rumahnya untuk mendoakan. Maka Yesus pergi. Nah, saudaraku sekalian, ternyata sebelum Yesus tiba di rumahnya, panglima Romawi ini, komandan Romawi ini komandan berkata kepada utusannya, Yesus gak usah datang ke rumahku karena aku gak layak. Katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Dan yang paling menarik, komandan Romawi ini memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios itu apa, saudaraku sekalian? Kurios itu sebutan bagi seorang raja, bagi orang Romawi. Jadi luar biasa dia menghormati Yesus itu. Yesus dia panggil kurios. Artinya apa? Raja. Bukankah sebelum Yesus lahir dinubuatkan dia adalah raja di atas segala raja. Ketika Yesus mendengar ucapan komandan Romawi ini, Yesus berkata apa? Belum pernah aku dengar dari orang Yahudi ucapan seperti yang dikatakan oleh komandan Romawi ini. Dan seketika itu juga hambanya yang sekarat sembuh. Apa maksudnya cerita ini? Cerita ini menceritakan bahwa orang yang menghormati Tuhan, dia akan menerima mujizat. Oleh sebab itu mari kita mau di tahun 2024 ini mengawali tahun baru, menghormati Tuhan, menghormati utusan Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati milik Tuhan, maka saudara akan menerima pahala selama kita di bumi ini. Dan ketika kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan menerima mahkota. Ini janji Tuhan. Maka tadi Daud berkata dalam Mazmur pasalnya yang ke-58 ayat 12,
Maka Daud berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Mazmur 58 ayat 12 yang menjadi ayat mas kita di minggu pertama di tahun 2024 ini. Saya harap ayat-ayat ini jadikan dasar kita di tahun 2024 ini. Sehingga kita berkata, tahun 2024 adalah tahun pahala bagi kita. Haleluya. Dan saudara akan nikmati itu. Saudara akan terima itu, saudaraku sekalian. Dan kalau kita di bumi ini mendapat pahala, pasti ketika kita sampai di sorga, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau di bumi ini kita nggak dapat pahala, jangan mimpi kita bisa dapat mahkota kehidupan. Ya, jadi saudaraku sekalian, berjalanlah menurut jalannya Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar kita boleh menikmati janji Tuhan, baik di bumi ini maupun di sorga. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari pemain musik. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Kita bangkit berdiri, mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Suka citaku penuh, ku bermasmur bagimu. Ku tahu oleh curahan darah-Mu, ku bermasmur bagimu. Puji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Dijadikan baru. Mari sore hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, darah-Mu Yesus menyucikan kami. Darah-Mu Yesus bebaskan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di tahun 2024 ini. Dan kita akan menikmati pahala di bumi, mahkota kehidupan di sorga. Sebab itu kita makan dan kita minum tubuh dan darah Yesus dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebas. Darah-Mu Yesus ubahkan. Dijadikan. Katakan darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan.
Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan udeja. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus sucikan, haleluya. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Yesus. Di awal tahun yang baru ini, kami ingin Tuhan menyucikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kirbat yang baru, hati yang baru, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami boleh menghormati Tuhan, menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menghormati milik Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu dengan benar, maka kami akan menerima pahala di bumi, mahkota di sorga. Terima kasih Bapa. Taruh firman-Mu dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Kami akan terima tubuh dan darah Yesus, akan meneguhkan iman kami, menyempurnakan iman kami, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Darahmu Yesus, darahmu Yesus.
Darah-Mu Yesus bebaskan. Yang sudah dapat roti dan air anggur silakan berdiri. Angkat roti dengan tangan kananmu. Haleluya. Bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, dijadikan baru. Angkat roti dengan tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Inilah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan penyakit apapun, baik penyakit jasmani, terlebih penyakit rohani, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehat secara jasmani dan rohani. Yesus berkata, sedang mereka makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Kemudian kita angkat cawan yang berisi air anggur, melambangkan darah Yesus yang menyucikan saudara dan saya, supaya kita layak menerima janji-janji Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di awal tahun baru 2024 ini, kami mengawali dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan seluruh kebenaran firman Allah dan menikmati janji Allah. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, persembahan dijalankan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah.
soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja, ibadah seperti biasa, pagi jam 7, sore jam 16. Wanita hari Selasa jam 15, kaum pria hari Jumat jam 19.30, Sabtu pemuda remaja jam 18, dan kembali hari Minggu kita akan mengadakan ibadah pagi jam 7 dan sore jam 16. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Nanti PDP Hizkia berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya bagi jiwa kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Engkau telah mengizinkan kami Tuhan Amin. memasuki takhta kasih karunia Allah kami yang kudus. Amin. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Amin. Yesus. Kami telah menyatakan kasih kami kepadamu melalui Amin. pujian dan penyembahan kami. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami telah mendengarkan Tuhan Yesus bagaimana kami harus menghormati Engkau Tuhan. Amin. Bagaimana kami harus menghormati setiap utusan-utusan hamba-hamba-Mu Amin. yang Kau utus bagi kami semua Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan Amin. untuk melakukan setiap kewajiban-kewajiban kami Tuhan. Amin. Yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Kiranya setiap firman yang telah Oh, Engkau sampaikan haleluya. kepada kami Tuhan Haleluya. tidak sampai saat ini Tuhan saja Yesus. Tuhan. Tapi biarkan firman Terima ini kasih. boleh terus bertumbuh dalam hati kami. Amin. Amin. Bertumbuh dalam jiwa kami Tuhan. Amin. Dan kiranya setiap firman yang telah Engkau sampaikan Haleluya. dapat kami lakukan di setiap hari kami Amin. Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Amin. kami tidak mampu berjalan tanpa firman-Mu Benar Tuhan. Tuhan. Kami akan pulang Tuhan Oh Yesus. ke rumah kami masing-masing Tuhan Amin. Yesus. Kiranya tangan kemurahan Allah kami yang Amin. hidup Amin. menyertai kami mulai hari ini, Amin. besok sampai kami kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya tangan kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Amin. Tuhan terus menerus Tuhan Yesus Amin. tidak meninggalkan kami Ya. di saat kami senang maupun kami susah. Amin. Tuhan sertai kami Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan Tuhan Haleluya. untuk hari esok dan seterusnya tanpa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa buat umat-umat-Mu yang tidak bisa hadir sore hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Mungkin mereka sedang berlibur di keluarga mereka masing-masing, di kampung halaman mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sertai mereka, tibakan kembali di Depok, boleh bersama-sama untuk bersekutu, bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang sudah hadir, mereka yang melakukan firman Allah. Hamba percaya Tuhan, tahun 2024 ini tahun pahala bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing. Yesus tidak pernah berpisah. Immanuel, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumahmu, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa